Selamat pagi anak kelas 7 SMP Penjuru Bangsa. Bertemu lagi bersama Miss Dian di dalam pembelajaran IPA kita hari ini. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup pada subtema klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini pertama kali dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1965. Robert membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama itu ada Protista, yang kedua ada Monera, yang ketiga ada Fungi atau jamur, yang keempat ada Plantae atau yang sering disebut dengan dunia tumbuhan, yang kelima ada Animalia atau dunia hewan. Kita akan belajar tentang kingdom Protista. Apa sih ciri-ciri kingdom Protista? Yang pertama, selnya memiliki membran inti atau sering disebut dengan eukariotik. Yang kedua, bersel tunggal atau uniselular. Yang ketiga, mampu berkembang biak. Contoh kelompok Protista, ada amuba, ada euglena, ada paramecium, ada dictostelium discodium, kemudian ada saprolegnia sp, kemudian ada Physarum polycephalum. Kelompok Protista ada yang bersifat mikroskopis atau hanya dapat dilihat di bawah mikroskop, dan ada juga yang bersifat makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya apa saja? Contohnya adalah alga merah, alga hijau, kemudian ada Gracilaria sp. Selain itu, Protista juga ada yang menyerupai hewan yang sering disebut dengan protozoa. Protozoa contohnya adalah paramecium. Kemudian ada Entamuba histolica atau terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan diare pada manusia. Yang ketiga ada Plasmodium malariae, yaitu terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria pada manusia. Oke, kita lanjut ke dalam kingdom selanjutnya, yaitu kingdom Monera. Ciri-ciri kingdom Monera apa ya? Yang pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang kedua, bersel satu atau uniselular. Yang ketiga, mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Apa sih contoh kelompok Monera? Yang pertama ada ganggang biru, kemudian ada bakteri. Nah, bakteri ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Selain bermanfaat, bakteri juga ada yang berbahaya. Contohnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis paru. Oke, kita lanjut ke dalam kingdom selanjutnya, yaitu fungi. Wah, kalau melihat gambar ini apa sih yang terpikirkan oleh kita anak-anak? Ya, pernahkah kamu melihat nasi atau roti yang dibiarkan lama? Nasi atau roti tersebut lama-kelamaan akan ditumbuhi oleh jamur tentunya. Nah, kelompok jamur atau fungi ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, memiliki spora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur ini hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit dan parasit. Apa itu Miss saprofit? Saprofit adalah organisme yang hidup dan makan dari bahan organisme yang sudah mati atau yang sudah busuk. Lalu apa ya? Parasit? Parasit adalah organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya,
Jamur berkembang biak dengan menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ada ragi tapai, ada jamur tiram putih, ada jamur kayu, dan lain-lain. Nah, jamur dibagi menjadi 6 filum. Ada Myxomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan belajar kingdom Plantae dan kingdom Animalia pada video pembelajaran selanjutnya. Berikut adalah tugas pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. See you in the next lesson. Tetap taat pada protokol kesehatan.